Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Kisah, ruang berbagi kisah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh makna. Melanjutkan kisah sebelumnya, tentang seorang pedagang sate, yang melakukan pesugihan bersama dengan istrinya. Buat yang belum nonton part 1, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar kalian tidak gagal faham. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah like dan juga subscribe. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dilapangkan rizkinya dan juga selalu dimudahkan urusan-urusannya. Akhirnya, keluarganya berinisiatif untuk membawa Rahmat ke salah satu rumah sakit terbaik di kotanya. Rahmat dibawa menggunakan mobil ambulan. Ia juga tak banyak bergerak, hanya sesekali terlihat meringis kesakitan. Para keluarga yang ikut mengantar merasa keheranan. Sebenarnya, apa yang menyebabkan Rahmat seperti itu? Luka di tubuhnya seperti cakaran harimau, namun di sekitar rumahnya juga tak ada yang memelihara hewan buas. Hal itu membuat banyak orang bertanya-tanya. Setelah menahan sakit yang cukup lama, kondisi Rahmat semakin memburuk. Ia sudah tak bisa diajak berbicara, luka cakaran di punggungnya juga semakin parah, dan terlihat seperti membusuk. Para keluarga hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Rahmat. Hingga pada malam harinya, salah satu keluarga yang juga ikut menemani Rahmat di rumah sakit. Ia bermimpi, jika dirinya melihat Rahmat sedang diikat di sebuah goa di bawah kaki gunung. Di sampingnya juga ada sosok hitam besar, berbulu, dan juga mempunyai tanduk di kepalanya. Kedua matanya merah menyala. Ia dikalungi rantai besar, di lehernya juga ada kain putih yang bertuliskan namanya. Melihat kejadian tersebut, ia tampak ketakutan, dan langsung berlari meninggalkan Rahmat. Seketika itu juga, ia terbangun dari mimpi buruknya. Sembari mengatur nafas, dan keringat yang membasahi bajunya, ia segera menceritakan mimpi yang dialaminya kepada kedua orang tua Rahmat. Kedua orang tua Rahmat hanya menangis, mendengar cerita jika Rahmat diikat di sebuah tempat di bawah kaki gunung, dan dijaga oleh sosok yang sangat menyeramkan. Keesokan harinya, setelah selesai menunaikan sholat subuh, kedua orang tua Rahmat berniat untuk melihat kondisi anaknya. Namun, hal tak terduga terjadi. Mereka melihat Rahmat sudah tak bernafas. Luka di punggungnya juga mulai keluar belatung, dan tercium bau yang sangat busuk dari luka cakaran tersebut. Kedua orang tua Rahmat menangis histeris. Mereka tak menyangka, jika anaknya akan meninggal dengan kondisi yang sangat tragis. Jenazah Rahmat akhirnya dibawa pulang, dan dimakamkan hari itu juga. Ketika proses penggalian kubur, banyak warga yang ikut membantu. Mereka juga membicarakan tentang kondisi almarhum Rahmat, yang meninggal dalam kondisi mengenaskan. Namun, mereka tak bisa menuduh siapa yang telah melakukan semua ini. Proses penggalian berjalan cukup lancar, dan tak ada gangguan yang berarti. Jenazah diturunkan ke dalam liang kubur, dan para warga menguruk dengan cara bergantian. Ketika semuanya sudah selesai, dan Ustadz juga sudah mendoakan almarhum, ada salah satu warga yang melihat sosok hitam besar, dan juga bertanduk. Sosok menyeramkan itu berada di bawah pohon besar yang ada di area pemakaman. Melihat kejadian tersebut, ia hanya menunduk ketakutan, dan tak berani melihatnya lagi. Hingga para warga satu persatu pulang meninggalkan pemakaman. Kembali ke Arif dan juga istrinya yang bernama Nani. Mereka sedang menikmati uang hasil dari pesugihannya. Usaha sate milik Arif juga semakin berkembang, dan ia membuka cabang di berbagai kota. Para warga di sekitar rumahnya semakin merasa takjub dengan kekayaan yang dimiliki oleh Arif dan istrinya. Terkadang, jika ada acara sosial, Arif dan Nani selalu menjadi yang terdepan dalam hal memberikan sumbangan.
Mereka tak perhitungan ketika dimintai bantuan untuk kepentingan sosial. Hal itu membuat para tetangganya merasa bangga, karena di sekitar mereka masih ada orang yang dermawan. Pada suatu malam, ketika Arif tak sengaja membuka lemari pakaian, ia melihat kertas yang dipakai buat menulis nama-nama korban selanjutnya. Betapa kagetnya Arif, ia melihat nama ibunya sendiri ditulis di daftar tumbal selanjutnya. Arif sangat marah kepada Nani, hingga Nani dimarahinya habis-habisan. Pertengkaran pun tak dapat dielakkan. Namun, bukannya meminta maaf kepada Arif, Nani malah semakin gagah dan lantang dalam berbicara. Ia berkata kepada Arif, jika dirinya pernah dimarahi oleh ibu mertuanya. Ketika mempunyai banyak hutang, Ibu Arif pernah berucap, jika Nani adalah seorang istri yang kerjaannya cuma bisa berhutang dan tak pernah mau bekerja. Ia hanya bisa menyusahkan suaminya saja. Hal itu ternyata sangat membekas di hati Nani, ia merasa sangat sakit hati kepada ibu mertua. Atas dasar itulah, Nani berniat membalaskan sakit hatinya, yaitu dengan cara menjadikan ibu mertuanya sebagai tumbal selanjutnya. Mendengar penjelasan dari Nani, Arif hanya bisa terdiam. Karena memang Arif selalu kalah jika berdebat dengan istrinya. Ketika malam tiba, Arif segera menemui dukun yang membantunya dalam ritual pesugihan di bawah kaki gunung. Arif meminta kepada dukun tersebut agar pesugihan ini dihentikan. Dukun itu pun marah, sembari berkata jika pesugihan ini sudah tidak bisa dibatalkan ataupun dihentikan. Karena dari kalian sudah menyetujui segala persyaratan dan juga konsekuensinya. Kalian juga sudah menikmati uang dari hasil pesugihan tersebut. Arif terus saja membujuk si dukun agar mau membantunya membatalkan perjanjiannya dengan si iblis. Arif berkata kepada si dukun, jika ia tak sengaja membuka lemari pakaian. Dan ia menemukan ibunya berada di daftar tumbal berikutnya. Hal itulah yang membuat Arif merasa gelisah, karena sebentar lagi ibunya akan menjadi tumbal dari pesugihannya. Ia tak tahu dengan jalan pikiran Nani, kenapa semua tumbal yang ia tulis berasal dari keluarganya. Kenapa tidak menumbalkan orang lain saja yang tidak sedarah? Dukun itu pun berkata kepada Arif, jika itu adalah urusan kalian. Saya hanya menjalankan tugas saja, dan tak bisa membatalkan ataupun menghentikan perjanjian kalian. Arif pun tertunduk lemas, pikirannya sangat kacau, ia sangat menyesali perbuatannya yang telah menyekutukan Tuhan. Ia pulang ke rumah dengan perasaan kosong. Sementara di rumah mewahnya, Nani sangat merasa bahagia karena ia mempunyai banyak uang dan juga perhiasan. Semua hutang-hutangnya juga sudah lunas. Dan ia merasa lebih percaya diri di hadapan teman-temannya karena kekayaan yang sekarang ia miliki. Karena mempunyai banyak uang, Nani selalu melakukan perawatan untuk menunjang kecantikannya. Nani sudah tidak peduli lagi kepada suaminya, semua sudah ia dapatkan dan ia tak membutuhkan Arif lagi. Hingga akhirnya, Nani berkenalan dengan seorang berondong muda. Dan ia menjalin hubungan dengan seorang pria yang umurnya terpaut jauh darinya. Nani selalu memberikan apapun yang diminta oleh kekasihnya. Nani memberikannya mobil, handphone, dan fasilitas lainnya yang mempermudah hubungannya dengan berondong tersebut. Di penghujung bulan, tibalah waktunya Nani memberikan tumbal selanjutnya. Seperti yang telah diketahui, bahwa di catatan milik Nani, tumbal selanjutnya adalah ibu dari suaminya sendiri. Seperti korban sebelumnya, Ibu Arif pun sama, ia sakit secara tiba-tiba. Di tubuhnya juga terdapat luka cakaran yang cukup dalam, sama persis seperti yang dialami oleh Rahmat. Namun, Ibu Arif meninggal lebih cepat. Belum sempat dibawa ke rumah sakit, beliau sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Arif yang sudah mengetahui jika ibunya meninggal karena ulah istrinya, ia merasa sangat terpukul. Arif benar-benar hampir gila,
dan ia juga tak bisa menghentikan perjanjiannya dengan iblis peliharaan si dukun. Ia hanya bisa pasrah, dan tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semenjak kepergian sang ibu, Arif terlihat jarang pulang ke rumah. Hingga pada suatu hari, ada seorang wanita yang datang ke rumah dukun pesugihan tersebut. Wanita itu bermaksud untuk meminta bantuan kepada si dukun, agar membuat kekasihnya menjadi gila. Si wanita merasa kesal karena ia telah hamil, dan sang kekasih tak mau bertanggung jawab. Setelah memberikan foto pria yang akan diguna-guna, dukun itu pun merasa kaget, karena orang yang dimaksud adalah Arif. Dalam hatinya, dukun tersebut merasa ada yang tidak beres. Benar saja, setelah didesak untuk menceritakan yang sebenarnya, wanita itu akhirnya bercerita. Jika dirinya adalah adik dari Nani, yang tak lain adalah istri dari Arif. Ia mengaku kalau kakaknya yang menyuruh, dan ia juga akan diberikan imbalan, jika berhasil melakukan tugasnya, yaitu meminta si dukun untuk mengguna-guna Arif, agar menjadi gila. Nani merasa sudah tidak membutuhkan Arif, dan tak cinta lagi. Di satu sisi, Nani juga benar-benar sudah jatuh hati kepada pria berondong yang sekarang menjadi kekasihnya.